Daralun, Anda masih bersama kami dalam program Kupi Bengoh bersama saya Syita dan juga anggota dari Kasta Komunitas Anak Sastra Tanah Aceh dengan tema eksistensi komunitas sastra di Aceh. Nah, Syekh Daralun, tadi kita udah tanya nih sama Kak Radia. Oke, kali ini saya bener ya manggilnya. Bener, Tadi kita udah tanya nih sama Kak Radia. Kak Radia waktu masuk ke kasta ini dikasih tantangan ya Kak ya? Iya, pas udah di kastanya, selagi kita berkarya. Apa sih tantangannya? Boleh diceritain nggak Kak? Jadi tuh gini, kita kan sebelumnya sharing-sharing dulu nih bagaimana cara menulis yang baik gitu, menulis puisi yang baik. Bagaimana cara menulis puisi yang bisa tembus media gitu kan. Jadi setelah belajar itu semua, Bang Riki kasih tantangan. Siapa aja di sini intinya yang bisa karyanya itu tembus di media, baik media lokal maupun media nasional, itu nanti hadiahnya dikasih buku sama Bang Riki. Tapi bukunya itu buku memang karyanya Bang Riki ya. Yang apa Bang judulnya? Perempuan dengan Racun di Bibirnya. Wow, menarik sekali judulnya ini ya. Iya, menarik sekali. Makanya kemudian tertantang. Berhasil ya? Berhasil, cuman udah kelewat waktunya. Oke, akhirnya dapat. Iya, maksudnya karyanya dapat sih masuk di media, cuma udah kelewat dari batas waktu yang ditentukan Bang Riki. Jadi karyanya aja yang masuk ke media, bukunya Bang Riki nggak sampai ke tangan. Nggak apa-apa, tapi setidaknya ini ya apa namanya, tekadnya tuh udah melampaui batas ya Bang. Semangatnya. Jadi emang tantangannya sebenarnya Syekh Daralun, tantangan untuk kita bergerak lebih dari satu langkah kita sebelumnya gitu ya. Wow. Iya, benar. Menarik sekali ya Syekh Daralun. Nah, ini Syekh Daralun, kita pasti penasaran ya. Tadi udah dibahas nih program sebelumnya. Nah, program kedepannya nih apa nih Bang Riki? Ya, ke depan kita akan mengadakan itu talk show ya. Iya. Semacam mungkin seminar juga virtual. Akan kita undang teman penulis dari nasional, Ustadz Irja Nasrullah. Irja Nasrullah namanya, mungkin insya Allah ya. Beliau sekarang lagi di Mesir, di Kairo, lagi belajar sana. Dia penulis buku nasional, udah beberapa bukunya di Gramedia dan bestseller ada juga beberapa. Nah, itu kami membuat acara itu sekalian mungkin perayaan milad yang tertunda. Karena kan milad kami harusnya ngadain di gedung, di ruangan, tapi karena pandemi kami nggak mengadakannya. Ya ini caranya salah satunya. Kami setiap tahun milad itu bukan hanya potong tumpeng atau semacamnya, tapi ada sesuatu yang bermakna. Salah satunya mengadakan acara kepenulisan kayak gitu, seperti tahun-tahun yang sudah kemarin. Oke, jadi tetap ada manfaat ya, ya Bang? Harus begitu. Nah, ini penasaran nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya, Kakak sama Abang nih di Kasta. Itu kalau boleh tahu pendapatannya tuh dari mana? Pendapatannya itu kita sebenarnya nggak ada sumber dana khusus gitu Bang ya. Jadi alhamdulillah kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang lalu kita ada donasi juga gitu kan dari internal kita memang. Kadang patungan, tapi ini ya kayak dari Kak Ayu Puspananda, beliau juga founder sebenarnya ya sama Bang Riki. Itu yang menggerakkan juga yang sih. menggerakkan juga. Cuma Kak Ayu dia bidang baca puisi, kemudian kalau Bang Riki lebih ke nulisnya. Sebenarnya beliau berdua ini yang jadi foundernya, cuma sekarang Kak Ayu sudah di Tangerang ya, sudah. Jadi kita hanya bisa bertemu virtual sama Kak Ayu. Kemudian sumber dana yang lain, kalau misalnya kita ikut kayak Piasan Seni kemarin, kan setiap komunitas yang berhadir di situ ada apa namanya Bang, ada dananya ya. Ada dikasih dana khususnya gitu kan. Kemudian dari situlah kita berhemat gitu, kumpulin uangnya kita tabung. Jadi kedepannya kalau misalnya ada acara ataupun kegiatan yang mau kita buat, seenggaknya kita nggak terlalu kalang kabut memikirkan dana. Selebihnya kita bisa patungan dari masing-masing anggota. Ya kayak gitu. Dari kita untuk semua ya. Dari kita untuk semua sebenarnya. Nggak ada dana khusus. Saya pengennya itu teman-teman mandiri, hasilkan bagaimana caranya acara berjalan lancar tanpa meminta dana khusus dari mana. Untuk beberapa saat ini aja dulu. Mungkin kalau ada teman-teman di luar yang mau bantu ya nggak salah gitu. Makanya teman-teman saya ingin melihat semangat mereka. Kita nggak ada dana nih, kita mau buat acara, berani nggak kalian? Berani Bang.
siapa takut gitu kan. Yakin udah gimana nih, coba kalian ini urus. Akhirnya mereka dengan sendirinya mereka cari tempat lembaga atau yang mau bekerjasama dengan kami untuk memberikan gedung, terus ada yang mencari pematerinya yang memberikan ikhlas tanpa ada bayaran, ada yang nyari peserta, pokoknya mereka mencar semuanya itu cari orang-orang yang mau bantu ikhlas gitu, dan ternyata dibantu sama Allah dan hadir selalu ada gitu. Ya ini benar banget ya Syekh Daralun, setiap niat baik pasti ada jalan ya dari betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali ke Kak Radia ya. Iya. Oke, saya senang deh. Lagi-lagi betul nih sebenarnya. Kak Radia ini udah ngerasain apa aja sih manfaat gabung di kasta ini? Alhamdulillah ya, manfaatnya itu besar sekali sebenarnya. Jadi sampai hari ini itu saya masih dipercaya untuk kasih materi seputar menulis di salah satu sekolah di sini di Banda Aceh. Disebut nggak sekolahnya? Salah satu sekolah. Iya, salah satu sekolah di sini lah, materinya itu tentang menulis, tapi terlebihnya tentang bagian sastra. Jadi kemarin pas ada lomba tentang cipta puisi ya, yang diadakan Insan Qurani. Insan Qurani di Aceh Besar ya. Iya. Jadi adik yang dari sekolah yang bimbing. Yang bimbing ini alhamdulillah dapat juara 3, itu skalanya nasional, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya manfaat, mungkin untuk sekarang itu yang paling berasa dulu gitu. Sebenarnya manfaat yang lainnya banyak sekali, tapi itu yang paling nampak. Kita kan sekarang bicaranya yang nampak gitu. Iya benar. Ada lagi Kak mungkin? Gini banyak sih, banget sebenarnya mau menambahkannya kayak gini sih. Itu bukan suksesnya mereka itu bukan karena saya juga gitu, tapi karena memang niat dari mereka sendiri bisa. Cuma kan senang aja bisa berbagi sama adik-adik ini. Jadi merasa kalau misalnya mereka menang tuh kayak kita itu seperti didengarkan loh waktu ngajarin gitu waktu berbagi ilmu gitu. Apalagi ilmunya bermanfaat, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Semoga. Ya kan, semoga aja. Kalau dari Bang Riki, apa aja sih manfaat yang udah dirasakan? Apalagi sebagai presiden ya Kak ya? Nih. Iya. Manfaat bentuk kasta atau gimana nih? Dari kasta? Tentunya manfaat untuk bentuk kasta dan juga manfaat untuk diri sendiri. Tapi kan mungkin ini sebagai founder ya atau presiden, mungkin ada capeknya juga. Tapi ada nggak sih manfaat yang buat abang tuh oke deh, bertahan deh jadi presiden sampai tahun ini, mungkin ke depan ya Kak ya? Iya. Itu dong. Manfaatnya itu sebenarnya manfaat terbesar bagi saya ketika saya menulis. Orang yang baca atau dari ilmu saya itu mereka merasakan sesuatu. Ya, ketika saya diskusi dengan teman-teman, hasil yang saya sampaikan mereka juga mengamalkannya. Itu manfaat terbesarnya. Ketika saya nulis bahkan satu kalimat aja dan mereka termotivasi atau terinspirasi untuk menulis, itu udah bahagia rasanya. Itu satu kalimat aja yang nggak masalah. Nah, manfaatnya bentuk kasta yaitu ketika saya bentuk kasta ini dan teman-teman anak muda di Aceh mempunyai wadah, mempunyai rumah untuk berkreatif. Itu yang saya pengen sekali. Walaupun nanti saya nggak jadi presiden lagi atau udah waktunya udah sedikit untuk kasta, kastanya harus tetap bertahan apapun ceritanya. Karena tujuannya yaitu untuk di Aceh ada satu rumah yang membahas tentang khusus tentang sastra. Tuh, kalau masalah capek, pasti capek. Tapi pasti nggak ada yang nggak capek kalau hal seperti ini. Dari dulu kan saya dari kuliah orang yang suka organisasi, banyak organisasi. Capek, saya merasa nggak masalah capeknya kalau itu dijalannya dengan perasaan yang suka. Nah, capek karena apalagi kita di sini kan komunitas yang nggak ada donatur khusus dari luar, dari kita untuk kita. Jadi perasaannya masih buat teman-teman ada kan banyak nih. Nah, ini yang paling susahnya ini ketika menjadi founder atau menjadi presiden, ketua, kita harus memahami banyak kepala, banyak ide, banyak kreativitas. Bagaimana caranya kita harus bisa tahu semua teman-teman ini, kepala teman-teman ini, ide teman-teman ini, kreativitas teman-teman ini. Nah, ini salah satu tantangan bagi saya. Oh, si dia ini pintar baca puisi, ini nulis puisi. Bagaimana caranya mensinkronkannya? Itu yang satu capeknya. Dan tentu di organisasi komunitas capeknya itu mengumpulkan mereka ini di saat sibuk. Nah, itu pasti ada capek. Cuma kan kembali lagi kalau kita menjalani dengan perasaan suka, senang, capek itu nggak terasa. Iya, jadi sebenarnya Syekh Daralun ini
bahagia seseorang tuh berbeda-beda ya. Betul. Seperti Bang Riki sama Kak Radia, bahagia, definisi bahagianya tuh menulis ya, menyalurkan, dan mungkin seperti saya berbicara nih dengan Kak Radia sama Bang Riki hari ini. Wah, sungguh bahagia ya, apalagi dapat informasi dan ilmu-ilmu menarik nih. Nah, ini ada lagi nih yang saya penasaran banget nih. Sebenarnya banyak sih ya penasaran nih tentang kasta ini sendiri. Kira-kira ada nggak sih kendala selama menjalankan kasta ini, atau mungkin ada omongan dari orang yang bikin sakit hati gitu mungkin, atau tidak enak, seperti misal apa sih sastra, orang-orang berpuisi, anak-anak indie seperti itu mungkin. Saya jawab. Boleh nanti mungkin boleh ditambahkan sama Kak Radia. Oke. Apa tantangan tadi? Tantangan atau hambatan gitu, dari dalam atau dari luar. Sebenarnya saya ini salah satu orang yang cuek sebenarnya dari hal-hal yang negatif. Kalau ada yang ngomong apa sih kasta itu nggak jelas, apa sih kasta sastra, anak indie, kopi puisi senja kayak gitu kan, ya nggak masalah. Semua orang kan berbeda-beda. Ketika hal itu saya abaikan, saya tetap lanjut, ya akan berhasil. Ya seperti sampai bertahan seperti ini. Kalau kendalanya sebenarnya banyak. Kalau pertama tadi capek, lelah, kan dari Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu untuk kasta. Jadi emang sebenarnya waktunya itu terkuras habis. Untuk diri sendiri aja susah, sebenarnya sulit mencari waktunya lagi. Tapi karena kita suka, senang, ya nggak terasa. Omongan-omongan di luar yang mencibir kita, oh kasta, kadang ada juga yang bilang saya, oh presiden kasta. Ya nggak apa-apa, itu hak semua orang. Hak semua orang berbicara tentang kita. Hak kita nggak usah mendengarkannya. Nah itu, jadi saya nggak terlalu ini, makanya terasanya plong aja, nyantai aja gitu. Kalau dipikir-pikir banyak kendalanya membentuk komunitas organisasi tidak akan terlihat dalam waktu jangka 1-5 tahun. Pasti masa-masa susahnya di situ. Tapi lebih dari 5 tahun barulah nampak terlihatnya. Nah, itu. Ini bisa jadi pelajaran ya, Syedaralun. Walaupun kita ada omongan orang, selama apapun yang kita lakukan niat baik, ya udah jalanin aja gitu ya kan. Pasti nanti ada hal baik juga yang akan kembali ke kita. Nah, kalau misalnya Kak Radia sendiri nih, mungkin pernah nggak sih ada cibiran orang, ngapain sih duduk-duduk cuma untuk berpuisi, menghabiskan waktu mungkin, atau mungkin dari kendala dari orang tua selama bergabung dari kasta? Gimana Kak Radia menghadapinya? Saya kalau dari keluarga sih nggak pernah ada kendala yang namanya menulis, bahkan masih menulis sampai hari ini. Itu pun supporter terbesarnya itu keluarga. Gitu. Alhamdulillah. Karena, ya alhamdulillah. Jadi misalnya ya semuanya itu keluarga lah, karena dari pertama saya menulis itu yang paling saya ingat itu peran pertama di situ ayah. Gitu. Ayah sendiri memang ngajarin menulis sebenarnya dari dulu, dari masih SD ya dulu, dari masih SD. Nah sebenarnya kalau dari keluarga nggak ada, cuma kalau ditanya kendala di kastanya, kalau dalam sisi cibiran orang itu saya belum pernah sih gitu, belum pernah ada yang mencibir sepertinya. Maksudnya nggak tahu ya di belakang gitu. Tapi kan ngapain kita mikirin hal-hal yang negatif seperti yang Bang Riki bilang tadi. Mending kita fokus aja positif ke depan. Namanya juga sekarang orang-orang itu memang lebih suka cerewet dibandingkan baca buku kan. Jadi kita lebih ke kendala ketika kita di lapangan aja sih gitu. Salah satunya itu yang bikin kita sulit bertemu sebenarnya seperti cuaca gitu kan. Kita kan belum punya basecamp khusus ya, belum punya secret. Jadi itu aja sih sebenarnya tantangannya kita gitu. Makanya alhamdulillah sekarang kan udah bisa ketemu virtual gitu, pakai aplikasi Zoom atau apa. Sebenarnya ada berkah juga pandemi ini. Ada satu solusi untuk komunitas-komunitas yang seperti kita gitu, yang belum ada tempatnya. Itu sebenarnya ya itu sih Kak. Bisa dicontoh juga nih Syedaralun, sebenarnya energi negatif tuh selalu ada ya di sekitar kita, tapi bagaimana kita kembali untuk menghandle, menerima atau tidak ya. Nah ini ya pasti nih Syedaralun di luar sana nih penasaran nih Kakak sama Bang Riki ini ya, gimana sih cara bisa bergabung sama kasta? Oke, tahan dulu. Kita akan jawab setelah beberapa iklan dan lagu berikut ini ya. Syedaralun, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.